Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah masjid, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang kedua ini dari bulan Ramadan di tahun ini kita bisa berada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, terutama taufik dan inayahnya kepada kita untuk terus kuat di dalam ibadah, memanfaatkan setiap hari-hari waktu yang kita lewati dari bulan Ramadan di tahun ini. Dan insyaallah juga ibadah itu terus tetap ada pada diri kita, dalam jiwa kita, semangat untuknya sampai insyaallah ajal datang pada diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal Ramadan seperti ini tentunya terus setiap kita memotivasi diri kita sendiri untuk bagaimana kita memanfaatkan waktu yang sangat singkat seperti ini, yang usia kita saja selama kita di dunia ini sangat singkat, apalagi bulan Ramadan yang cuma 1 bulan. 1 hari telah kita lewati, hari-hari yang ada ke depan pasti kita tidak akan rasakan begitu cepat kita akan melewatinya. Jangankan 1 bulan ini, 1 tahun yang kita lewati terasa begitu cepat. Belum lama kita di Ramadan di tahun yang lalu, sekarang kita sudah berada di Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Sekarang kita berada di hari pertama bulan Ramadan. Malam ini sudah malam yang kedua. Akan terasa begitu cepat, tiba-tiba kita sudah malam ke-15. Begitu cepat tiba-tiba kita sudah berada di Idul Fitri. Karena Nabi SAW juga sudah mengingatkan kepada kita akan singkatnya kehidupan kita di dunia. Jangankan Ramadan, kehidupan kita di dunia ini cuma seperti lewat 1 jalan. Kita di dunia ini cuma numpang lewat saja. Namanya orang lewat 1 jalan berarti sangat cepat, sangat singkat. 60 tahun, 70 tahun, 80 atau 50 tahun yang kita lewati di dunia ini sangat cepat. Bahkan mungkin kita bertanya kepada orang-orang tua kita sekarang yang sudah berada di usia 60 tahun, ya. Jadi masih mereka ingat dengan jelas bagaimana mereka di masa remaja, ya, beranjak ke dewasa dan sekarang sudah berada di usia 60 tahun. Bahkan yang berada sekarang kita-kita yang berumur 40-an tahun, ya, 44 tahun, ternyata begitu cepat. Terasa belum lama dulu lulus SMA, sekarang sudah berada di usia 44 atau 43 tahun. Apalagi Ramadan yang cuma 1 bulan. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan setiap waktu yang kita lewati seolah-olah ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita beribadah di bulan Ramadan ini seperti ibadahnya orang yang akan meninggalkan. Orang yang akan meninggalkan dunia ini, seperti ibadah muwaddi'in, orang yang akan meninggalkan dunia ini, yang mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Agar insyaallah kita beribadah dengan baik, karena memang sejatinya kita tidak bisa memastikan apakah di tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan setiap tahun itu
pasti adanya, tapi keberadaan kita di dalamnya yang tidak pasti. Banyak atau ada di antara saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, teman kita yang mungkin di setiap taklim bersama kita atau di Ramadan tahun yang lalu bersama kita, sekarang sudah tidak ada lagi. Mereka sudah berpindah ke alam barzakh, ya, alam kubur, yang kita semua juga akan berpindah ke tempat ini. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan-kesempatan berharga, kesempatan emas yang ada di bulan Ramadan, kita menyegerakan diri kita untuk menggapainya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian. Kata bersegera ini artinya kita sungguh-sungguh berusaha dengan maksimal. Wasari'u, bersegeralah kalian untuk menggapai apa? Magfirati min rabbikum, ampunan dari Tuhan. Dan subhanallah, di bulan Ramadan ini terbuka lebar bagi kita ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari puasa kita, qiyamul Ramadan, dalam hadis sudah sering kita dengar, kita ucapkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadan, barang siapa yang qiyamul Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, dengan iman, wahtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di situ juga kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menganjurkan kepada kita untuk bersegera. Jangan menunggu nanti di malam ke-10, malam ke-15. Jangan kita menunda-nunda untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya akan datang bisikan-bisikan syaitan kepada kita untuk menunda-nunda amalan kita yang maksimal. Ada mungkin yang sudah membaca di malam pertama 2 juz, setelah itu mungkin mulai dikendorkan oleh syaitan, ya. Hari ini, malam ini 10 halaman dululah. Nanti besok baru Anda rapel lagi jadi 15, jadi 30 halaman. Besok lagi kurang dan terus akhirnya menumpuk. Ternyata dia disadarkan sudah berada di akhir Ramadan, 1 juz Al-Quran pun 20 juz pun dia belum sampai. Padahal Ramadan sudah berada di akhir, yang dia sudah akan memasuki Idul Fitri. Kemudian begitu di Idul Fitri, Idul Mubarak, hari raya yang penuh berkah, ya, penuh kegembiraan, hari untuk bergembira. Tapi yang menonjol di situ adalah hari makan dan minum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat ini menjadi motivasi bagi kita bahwa kita tidak boleh menunda-nunda untuk menggapai kebaikan-kebaikan ini. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas 7 langit dan bumi. Samawat, seluas 7 langit dan bumi. Dan semua ini terbuka kesempatan yang begitu besar menggapai surga Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Walaupun tentunya kita tidak boleh beribadah kepada Allah cuma di Ramadan saja, karena Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan itu juga yang wajib kita ibadahi di sepanjang kehidupan kita di selain Ramadan. Tapi tentunya di bulan Ramadan ini semuanya kita tingkatkan sebagaimana tabiat ibadah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sepanjang kehidupan beliau, itu dalam ibadah dan kebaikan, dan semuanya ditingkatkan tatkala memasuki bulan Ramadan. Kemudian di dalam ayat tadi juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan uiddat lil muttaqin, yang dimana surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk mencapai juga tingkat muttaqin
di bulan Ramadan juga terbuka dengan lebar jalan menuju kepadanya. Ya, bahkan di dalam puasa, ayat puasa yang sudah sering kita hafal, pada akhirnya apa? La'allakum tattaqun. Ya, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat orang-orang bertakwa yang harus dimiliki. Selain kita sudah melakukan sholat 5 waktu, sudah menjaga puasa kita di bulan Ramadan, kemudian ada sifat-sifat yang lain yang menyertai, yang pada hakikatnya ini bagian dari kebaikan akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat-sifat ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat selanjutnya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Siapa mereka para muttaqin? Di antara sifat-sifat yang disebutkan, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, mengeluarkan harta mereka fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang, wad dharra, maupun dalam keadaan sempit. Pada umumnya kita mudah memberikan atau mengeluarkan harta kita pada saat kita mendapatkan banyak rezeki, lapang, ya. Tapi pada saat kita dalam posisi yang sempit atau kekurangan yang kita miliki, pasti kita merasa berat untuk mengeluarkannya. Orang-orang yang mampu melewatinya adalah orang-orang yang memiliki ketulusan dan kedermawanan yang sejatinya mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat selanjutnya, wal kadhiminal ghaidha, orang yang senantiasa menahan amarahnya, emosinya. Dan kita ketahui banyak amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa saja disebabkan karena perbuatan atau kata-kata yang kotor dari kita, disebabkan kita tidak bisa menahan amarah dan emosi kita. Perbuatan yang kasar, yang kotor, yang keras, perbuatan yang keji yang lahirnya dari emosi bisa menyebabkan amalan-amalan kita tidak raih keutamaan dan pahalanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja, tapi pahalanya dia tidak mendapatkan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang disebutkan dalam ayat tadi, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang senantiasa memaafkan kepada manusia. Meminta maaf adalah perkara yang berat, tapi memberikan maaf itu juga jauh lebih berat. Sehingga orang yang mampu memberikan maaf adalah orang-orang yang memiliki kebaikan hati dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, tatkala orang berbuat salah kepada kita dan datang meminta maaf dan kita mampu untuk memaafkan, ketahuilah dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ujian dan cobaan serta kezaliman yang lebih berat yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hadapi sekarang yang melebihi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Kemudian orang-orang yang berbuat salah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga yang berbuat salah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada akhirnya turun ayat yang memerintahkan untuk saling memaafkan, memberikan maaf kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu, ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian ingin dosa-dosa kalian juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendengarkan ayat itu juga langsung mengatakan, bala uhibbu an yaghfirallahu li, benar, aku ingin juga dosa-dosaku
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau memaafkan orang yang terlibat dalam kesalahan itu dan kembali menyambungkan nafkahnya kepada mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa sampai pada tingkatan muttaqin, dan semua kita insyaallah taala berusaha untuk mengambil jalan-jalan dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan bagi kita semua untuk memaksimalkan ibadah kepadanya di bulan Ramadan ini, agar kita insyaallah bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.